corak kehidupan seseorang maju, mundur, atau statis tergantung mindset, cara berpikirnya menghadapi hidup. Kalau mindsetnya berpikir ke depan, orang itu akan sukses. Maka itu diperlukan dalam dunia bisnis. Pertama kali adalah impian, bukan keinginan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita bisa berjumpa kembali. Ya, adapun topik obrolan siang kita hari ini adalah tentang kiat-kiat menjadi pembisnis Islami. Ya, sahabat ekonomi syariah dimanapun Anda berada. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita dapat berhasil menghadirkan seorang narasumber yang luar biasa, saya kira. Ya, beliau ini merupakan wakil dekan 2 Fakultas Agama Islam Universitas Islam Riau, dan sehari-hari beliau selain disibukkan dengan kegiatan aktivitas di kampus di Universitas Islam Riau, beliau merupakan seorang praktisi ya dalam bisnis sebagai seorang bisnismen yang menjalankan prinsip-prinsip syariah. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini. Beliau adalah Dr. Haji Hamzah MAG. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Dokter ya? Alhamdulillah, belum kena COVID, belum pernah sakit. Alhamdulillah. Nah, beliau ini kalau umur, beliau ini termasuk salah satu seorang dosen pembina di Universitas Islam Riau. Walaupun usianya sudah pembina, ya sudah senior, tapi semangatnya ini luar biasa. Ya. Bisa-bisa menyamakan semangat anak muda pada hari ini. Nah, maka kita rasanya beruntung sekali pada hari ini bisa mendatangkan beliau. Nah, pada hari ini kita akan bahas tentang kiat-kiat menjadi bisnismen yang sukses. Ya. Pak Dr. Hamzah. Iya. Ya. Saya lihat di keseharian Bapak ini merupakan seorang praktisi ya, praktisi yang menjalankan selain bidang akademisi dengan background bidang pendidikan ya Pak Dokter ya. Iya betul. Tetapi tidak menghalangi beliau untuk terjun sebagai praktisi menjalankan bisnis tentunya yang berlandaskan syariah Islam. Nah, sebenarnya apa kira-kira motivasi Pak Dokter ini sampai kok masih bisa menjalankan bisnismen di segala-sela waktu sebagai dosen di Fakultas Agama Islam? Oke, terima kasih protokol atau pembawa acara Saudara Muhammad Arif, orangnya ganteng, ya kan? Dan semangatnya tinggi, ya. Ini pelajaran dari Pak Dokter ya? Iya betul. Begini, ada 2 penyakit. Saya berangkat dari 2 penyakit yang dialami oleh umat Islam. Sebab saya sudah berkepala 6 hari ini, saya nak mau diam dengan keadaan umat. Jadi persoalannya yang saya gerakkan adalah masalah umat. Umat apa yaitu umat Islam. Ada 2 penyakit umat Islam yang dialami sampai hari ini, yang kapan sembuhnya wallahu alam. Mudah-mudahan dengan bisnis yang saya tekuni hal ini hilang. Penyakit itu yang pertama adalah kemiskinan. Buktinya masih banyak ya penerima zakat fitrah di hari raya Idul Fitri, masih banyak umat Islam yang minta-minta di lampu merah, cukup memalukan kita. Yang kedua juga riba. Jadi miskin dan riba itu berkawan. Jadi untuk itulah bagaimana saya punya tekad bagaimana umat Islam ini makmur, sejahtera, dan bagaimana riba itu terangkat ya dari tubuh umat Islam. Ya. Itu kira-kira yang melatar belakangi kenapa saya di usia ada 60 ini terjun ke dunia bisnis yang syariah. Alhamdulillah ini luar biasa sekali. Ya. Artinya yang melandasi beliau ini adalah dakwah ya. Iya. Mendakwahi ya, menghilangkan riba, mengurangi angka kemiskinan. Ya, ada pepatah mengatakan begini Pak Dokter. Orang Muslim itu harus kaya. Betul. Ya. Hari ini mungkin menerima zakat, besok mungkin kita yang akan membayarkan zakat. Betul. Nah, boleh kira-kira berbagi Pak Dokter, kira-kira bagaimana sih kiatnya supaya kita, khususnya generasi muda itu mempunyai minat untuk berwirausaha? Oke.
Sebelum saya menjawab ke arah sana, masalah tadi pembawa acara menyinggung zakat. Di dalam agama kita ada dua macam zakat. Pertama zakat harta, ya kan? Yang kedua adalah zakat yang bersifat perusahaan. Nah, maksudnya di sini menganjurkan umat Islam itu kalau bicara tentang perusahaan itu harus berbisnis. Ya. Jadi kenapa demikian? Bisnis itu ujungnya kaya. Sesuai kata pembawa acara tadi, umat Islam itu harus kaya. Itu Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran surat An-Najm yang berbunyi wa annahu huwa adhaka wa abaka. Kalau kita terjemahkan ayat itu, ayat 43 surat An-Najm ini, sesungguhnya Allah lah yang menciptakan di dunia ini tertawa dan menangis. Berikutnya dilanjutkan oleh ayat berikutnya wa annahu wa amata wa ahya. Allah juga yang menciptakan mati dan hidup. Disambut oleh ayat 45 wa annahu huwa khalaqal zawjaini dzakara wal untha. Allah juga yang menjadikan di dunia ini berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan. Jadi ayat 43, ayat 44, ayat 45 dalam surat An-Najm itu ayatnya berpasangan, artinya ketawa menangis, mati hidup, dan itu laki-laki perempuan. Tetapi di ayat 46, 48 lain lagi Allah katakan wa annahu huwa aghna wa aqna. Artinya dia yang menjadikan kaya dan bercukupan. Jadi di ujung ayat itu harusnya miskin. Kalau berdasarkan ayat sebelumnya ada kata miskin, tapi kata miskin nak muncul aghna wa aqna, yaitu Allah yang menjadikan kaya dan berkecukupan. Jadi maksudnya sini Allah tidak menghendaki umat Islam itu miskin. Okay. Itu jadi sesuai apa kata pembawa acara tadi, kita harus kaya. Nah, jadi maksudnya apabila kita ada kaya, kita disegani oleh umat lain. Apabila kita kaya, ini balik ke riba lagi. Apabila kita kaya, maka kita membeli sesuatu itu tunai. Nah, kalau kita miskin, kredit. Nah, kalau kredit kan enggak tahu saya, coba nanti banyak yang tersinggung nanti kan gitu. Nah, itu kira-kira. Jadi itulah motivasinya. Pertama Al-Quran yang menyuruh kita kaya. Yang kedua tadi riba harus kita lawan gitu. Itu kira-kira. Baik, Pak Dokter, artinya kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, artinya sudah ditakdirkan berkecukupan gitu. Artinya tinggal kita lagi bagaimana bisa menjemput rezeki yang sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oke. Kira-kira begitu ya Pak Dokter ya? Iya. Nah, baik, sahabat ekonomi syariah dimanapun Anda berada, mungkin tidak ada salahnya kira-kira kita meminta kesediaan ya dari narasumber kita. Sebenarnya apa saja sih bisnis Pak Dokter yang dijalankan hari ini? Bisnis yang saya jalani hari ini, yang pertama, mempunyai travel umroh dan haji, itu udah lama saya tekuni. Yang kedua itu ada suatu perusahaan yang hari ini sudah hampir berumur puluhan tahun, dan hari ini sudah mensejahterakan banyak umat. Di antaranya yang selama ini orang tidak punya rumah, sekarang sudah punya rumah tanpa kredit, yaitu rumahnya bukan 100 juta, 1 M. Yang selama ini orang tidak punya kendaraan, walaupun punya kendaraan tapi kredit, hari ini sudah 3.000 di perusahaan kami memberikan mobilio gratis, dan sudah 2.000 Pajero gratis, dan sudah ratusan itu motor atau Honda gratis, dan sudah ratusan juga rumah 1 M. Ya. Jadi sekarang sudah populer, sudah mendunia, sudah ada di Amerika, India, Yaman, Brunei Darussalam, Malaysia, Thailand, dan beberapa negara sudah bergabung dengan kami. Inilah yang saya geluti hari ini. Alhamdulillah sudah berjalan lebih kurang, saya bertekun di sini 2,5 tahun, sudah mendapat reward mobilio 1, sudah mendapatkan motor atau Honda 3 buah, dan insya Allah akan muncul 3 buah mobilio, dan setelah itu mungkin muncul lagi rumah 1 M. Amin ya Allah. Nah, sahabat ekonomi syariah dimanapun Anda berada, kita sudah dengar bersama dari beliau ada 2 bisnis yang beliau jalankan selagi di kesibukan beliau juga sebagai seorang akademisi.
pertama travel haji dan umroh, yang kedua adalah perusahaan yang bergerak tentang usaha dakwah ya, perusahaan berdakwah itu misinya adalah membebaskan umat dari riba. Iya. Nah, ini untuk bergabung, untuk menjalankan bisnis ini butuh modal berapa kira-kira Pak Dokternya? Hanya cukup dengan 2.100.000 kita, itu berlaku seumur hidup, dan kalau kita sudah tiada bisa diwariskan. 2,1 juta ini akhirnya akan mendapat rumah 1 M. Jadi kalau jumlahkan uang semuanya, mulai dari motor, mobilio dengan Pajero sampai rumah, itu menghasilkan 1,7. Hanya dengan modal 2,1 menghasilkan 1,7 M. Pemirsa, kita sudah dengar ya semangat beliau, bagaimana kesuksesan beliau menjalankan usaha ini. Semuanya adalah usaha-usaha yang berkaidahkan syariah. Nah, Pak Dokter, kadang-kadang begini Pak Dokter, ya kita mendengar motivasi, ya kan, baca buku, ikut training. Kadang-kadang semangatnya itu di awal, Pak Dokter. Ya. Sudah berjalan nanti penolakan dari calon konsumen kita, ya kan, kita kendor lagi semangatnya. Betul. Kira-kira gimana itu memupuk itu, Pak Dokter? Oke, bagus. Itu udah berlaku umum. Orang kalau pertama kali apapun dikerjakan tetap semangat. Walaupun dalam dunia bisnis, dalam kuliah pun juga bersemangat. Sampai semester 5 itu loyo dia. Itu dah berlaku umum. Cuma gimana obatnya? Sebenarnya persoalan di situ orang selalu berada di zona nyaman. Iya, zona nyaman. Zona nyaman. Orang yang berpikir zona nyaman itu dia berpikir hari ini. Kalau saya sudah dapat gaji 5 juta per bulan, oke, ini dah bahagia saya. Memang dalam agama bagus itu bersyukur. Tapi lebih baik lagi bersyukur itu lebih yang banyak lagi. Jadi apabila orang selalu berpikirnya saya nyaman, maka dia tidak ada pandangan ke depan. Jadi wawasan ke depan tidak ada. Kadang-kadang orang dengan gaji 5 juta dengan anak yang masih usia SD, dia mengatakan nyaman hari ini. Tetapi nanti kalau ada usia 50 tahun, anak dah mau kuliah, di situ akan terasa 5 juta rupanya tidak cukup. Kenapa ini salah? Karena wawasan masa lalu tuh selalu berada di tempat yang nyaman. Maka oleh karena itu saya berpendapat, ya, corak kehidupan seseorang maju, mundur atau statis tergantung mindset, cara berpikirnya menghadapi hidup. Kalau mindsetnya berpikir ke depan, orang itu akan sukses. Maka itu diperlukan dalam dunia bisnis. Pertama kali adalah impian, bukan keinginan. Sebab antara impian dan keinginan berbeda. Kalau keinginan itu tercapai, oke. Kalau tidak tercapai, tidak apa-apa. Tapi kalau keimpian tidak ada tawar-menawar. Yang penting saya dapat, yang penting saya sukses. Pokoknya siang malam jadi impian. Saya harus berangkat, saya harus jadi ini, jadi itu. Itu impian. Walaupun harimau di depan, buaya di belakang, saya tetap bergerak ke depan. Saya tidak takut. Inilah yang namanya impian. Jadi impian inilah yang kadang-kadang membuat orang tidak ada pada dirinya, hanya keinginan yang banyaknya. Setelah itu tidak istiqomah dan tidak selalu memikirkan apa yang terjadi seminggu lagi, apa yang terjadi sebulan lagi, apa yang terjadi setahun lagi, apa yang terjadi 10 tahun lagi di masa hidup saya. Ini pemikiran ini tidak ada. Dia selalu berada di zona nyaman. Nah, itu persoalannya. Artinya Pak Dokter, kita punya impian, ya, harus punya impian. Akan tetapi tidak cukup dengan hanya impian saja, ya Pak Dokter, ya. Iya. Artinya harus ada aplikasi, ya, berani mencoba, iya. Pak Dokter, ya. Nah, artinya begini Pak Dokter, yang selanjutnya ingin saya tanyakan, kita berbagi sama sahabat ekonomi syariah di manapun Anda berada. Nah, ketika kita sudah berhasil, ya, sudah menjalankan usaha, nah, tentu ada kiat kita untuk bertahan, untuk berkembang, untuk memajukan usaha kita. Kira-kira apa kiat itu yang bisa Pak Dokter share ke kita semua pada siang hari ini? Maka yang perlu dalam hidup ini, kalau kita menekuni sesuatu, kita harus tahu ilmunya. Kalau tidak tahu ilmunya, tidak akan sukses. Maka untuk ke dalam berbisnis, kita tahu ilmunya, bagaimana marketingnya model apa, berhadapan dengan calon mitra model apa, wajah kita tampil model apa,
Bersalaman dengan calon mitra bagaimana? Bahasa apa yang kita ungkapkan? Apakah kita langsung memperkenalkan produk duluan? Tidak boleh. Ada dalam dunia bisnis itu kita ada namanya hot button. Hot button itu kita gali apa keluhan batin orang itu. Jadi kita bongkar apa keresahan batinnya. Sebab dalam dunia bisnis kita datang kepada calon mitra sebagai solusi. Sebagai solusi bagaimana hidupnya sejahtera, bagaimana problemnya itu bisa teratasi. Insya Allah kalau bisa kita lakukan seperti itu, dia akan manut dan turut kita. Di beberapa kesempatan mungkin dokter sering membahas dan akan membagikan bahwa teknik tertinggi dari marketing itu adalah marketing langit. Iya, iya betul. Bisa dijelaskan dokter? Yang dimaksud marketing langit begini, langit itu kan di atas. Itu di asosiasinya adalah Allah. Nah, jadi maksudnya bagaimanapun canggih marketing kita secara teori, bagaimanapun canggihnya kita berbicara di depan calon mitra, tetapi batin kita masih kotor, maka yang di langit tidak turun. Sebab ketentuan sesuatu itu berupa kesuksesan itu dari langit. Jadi yang di langit itu maha suci, kita juga harus suci. Kalau itu tidak ketemu. Yang di langit suci, yang di bawah kotor, maka kesuksesan itu tidak akan datang. Inilah dikatakan manajemen langit itu. Seseorang itu selalu zikir kepada Allah, selalu bersih jiwa, selalu juga bersih dengan orang lain. Insya Allah rezeki tidak perlu dicari, dia terpaksa datang. Berpikir positif. Berpikir positif. Berpikir positif melahirkan energi yang positif juga. Betul, iya. Nah, artinya bolehlah tidak kalau saya mengatakan bahwa hakikatnya rezeki kita itu adalah dia yang menghampiri kita. Iya. Ya. Artinya dari ulasan yang dokter sampaikan tadi bahwa kita harus memantaskan diri untuk dihampiri oleh rezeki tadi. Betul. Ya, betul gitu Pak Dokter. Ya. Sebab rezeki itu energi. Energi. Iya. Ya. Energi itu akan datang pada yang punya energi. Jadi datang dia. Saya buatkan satu kisah. Ada suatu anak kecil. Anak kecil kan tidak berdosa. Ya. Di saat dia mau menyusu, sedangkan ibunya pergi ke pasar, nanti ibunya kalau ada anak yang merasakan menyusu, ibu itu kan pulang cepat, segera balik cepat dia. Kenapa menyusukan anaknya? Kenapa? Rezeki anak yang suci tadi terpaksa datang, ibunya datang menyusukannya. Begitulah dengan orang, kalaulah jiwanya bersih, pergaulannya bersih, hatinya suci, tidak perlu kerja keras, rezeki kan terpaksa datang. Baik Pak Dokter, luar biasa ya. Pak Dokter terakhir ini. Ya. Mungkin kami ingin Pak Dokter kesediaannya bagaimana memberikan motivasi, ya kan? Gambaran kepada sahabat ekonomi syariah yang menonton pada hari ini. Bagaimana bagaimana kita semua berminat untuk menjadi bisnismen tentunya dengan landasan syariah. Oke, yang pertama kalau kita ingin bergerak di bidang bisnis, jangan dipikirkan pribadi dulu, pikirkan umat. Nah, sebab yang namanya dakwah, dakwah itu adalah bagaimana orang lebih baik. Tugas kita, sebab doa tidak akan dikabulkan oleh Allah kalau kita tidak berdakwah. Apalagi kita yang menggeluti selalu bertekun dengan ilmu-ilmu syariah. Bagaimana ilmu syariah ini menjalar ke tengah masyarakat, ya kan, sehingga masyarakat kita memusyariah. Nah, itu yang pertama. Jangan pikirkan untuk diri, pikirkan untuk umat. Yang kedua barulah untuk diri kita sendiri. Tapi diri sendiri itu yang sudah berkeluarga, pikirkan sekali-sekali tataplah wajah anak. Sekali-kali tataplah wajah istri, bayangkan, sekali-kali tengoklah ke atas rumah. Maksudnya kita tak ke depan anak saya nak seperti ini, istri saya nak seperti ini, rumah saya nak seperti ini. Dia akan lebih baik lagi. Begitu. Jadi usahakan seperti itu. Yang berikutnya yang pesan saya terakhir, sekali-kali jangan bekerja di tempat yang di situ ada riba. Sebab riba ini dosanya besar, sama dengan berzina dengan orang tua. Sahabat ekonomi syariah dimanapun Anda berada, sampailah kita di penghujung obrolan kita siang hari ini. Ya, semoga obrolan kita ini memberikan manfaat bagi kita semua, dan kami juga menyampaikan permohonan maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan, yang kurang tepat yang kita bincangkan pada siang hari ini. Melalui sesi ini kami juga ingin menyampaikan bahwa program studi ekonomi syariah, Pak Dokter, sudah mulai membuka penerimaan
mahasiswa baru untuk tahun ajaran 2021-2022. Ya, kita memiliki tenaga pendidik yang berasal, yang tamatan dalam dan luar negeri, sudah terakreditasi B tentunya dengan biaya yang terjangkau. Untuk terus mendapatkan video terbaru kami, jangan lupa like, subscribe, like, and share. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ekonom muda, hei ekonom robbani, tempa dirimu untuk bangun bangsa madani. Ekonom cerdas, hei ekonom robbani, mari mandiri kembangkan potensi. Berjuang jangan mengeluh meski tubuhmu berpeluh, karena kemiskinan semakin membunuh. Bertransaksi adil, tinggalkanlah tipu daya, yakinlah ekonomi Islam kan jaya.